Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalis Susaniyah. Sudah sampai di majelis ke-26, hadis ke-26. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'na bi'umma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan yang kemarin. Nuktatun. Idza kana yaumul qiyamati umira bi tabaqatil musallina ilal jannah. Apabila tibalah oleh hari kiamat, ini saya umira diperintahkan. Nah, kalau amara memerintahkan oleh Allah, umira. Saya diperintahkan bitabaqatil musallin dengan kelompok-kelompok orang yang salat diperintahkan kemana? Ilal jannati, ke surga. Ya. Fatati awwalu zumratin kasyamsi, maka datanglah oleh yang pertama dari kelompok. Fatati awwalu zumratin, maka datanglah oleh kelompok pertama kasyamsi, seperti matahari. Fataqulu lahumul malaikatu, maka berkata bagi mereka, mereka kelompok pertama oleh para malaikat. Man antum? Siapa kamu? Qalu, mereka berkata, mereka menjawab, Nahnul muhafidhuna 'ala shalah. Kami adalah, bermula kami itu orang-orang yang senantiasa memelihara, menjaga kepada sholat. Qalu, berkata mereka para malaikat, Kaifa kanat muhafadhatu? Bagaimana adalah menjaga kamu? Kaifa khabar kana muqaddam. Bagaimana adalah menjaga kamu? Bagaimana cara kamu menjaga sholat? Qalu, mereka berkata, Kunna nasma'ul azana wa nahnu fil masajid. Adalah kami dengarkan akan azan padahal kami itu sudah di dalam masjid. Nah, summa ta'ti zumratun ukhra, kemudian datanglah oleh kelompok yang lain. Kal kal qamari, seperti bulan, lailatal badri, pada malam purnama. Fataqulul malaikatu, maka berkata oleh para malaikat, Man antum? Siapa Anda? Qalu, mereka menjawab, Nahnul muhafidhuna 'ala shalah. Kami adalah orang-orang yang menjaga sholat. Lalu para malaikat berkata, Kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana adalah menjaga kalian terhadap sholat-sholat kalian? Lalu mereka menjawab, Kunna natawadda'u qoblal waktu. Adalah kami berwudu sebelum waktu. Kalau tadi di atas, eh, mendengar adzan udah di dalam masjid. Ini lebih keren lagi ya, wudu sebelum waktu. Summa ta'ti zumratun ukhra. Kemudian datanglah oleh kelompok yang lain. Kal kawakibi, seperti bintang-bintang. Fatakul lahumul malaikatu, maka berkatalah bagi mereka oleh para malaikat, Man antum? Siapa kalian? Lalu mereka menjawab, Nahnul muhafidhuna 'ala sholati. Adalah kami, kami adalah orang-orang yang menjaga kepada sholat. Lalu berkata mereka malaikat, Kaifa kanat muhafadzatukum? Bagaimana adalah menjaga kamu? Lalu mereka berkata, Kunna natawadda'u qablal azan. Adalah kami berwudu sebelum azan. Nah, itu ringkasnya. Wa qila fi qoulihi ta'ala, dan dikatakan dalam firman Allah Ta'ala. Mana dikatakan? Ada ulama yang menafsirkan firman Allah Ta'ala berikut ini. Waqila, dan dikatakan orang fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Ta'ala, faminhum zalimun li nafsih. Maka sebahagian dari mereka itu orang yang menzalimi bagi dirinya. Ada lanjutannya, wa minhum muqtasidun, sebahagian mereka itu yang sederhana, sedang. Wa minhum sabiqun bil khairat, sebahagian dari mereka itu ada yang mendahului dengan kebaikan, ya.
Cuma beliau nggak menulis lengkap. Ini surah Fatir, surah Fatir ayat 32. Dan dikatakan orang pada firman Allah Ta'ala, faminhum zalimun li nafsih. Sebahagian dari mereka itu orang yang menzalimi dirinya. Apa yang dikatakan? Huwallazi yadkhulul masjida ba'da qiyamis shalah. Nah, ada yang menafsirkan huwa dianya orang zalim dalam ayat ini yaitu allazi orang yadkhulul masjida yang masuk ia ke dalam masjid sesudah tegaknya sholat. Mana sudah berdirinya sholat. Sholat udah imam udah mulai berdiri melaksanakan sholat kan. Baru dia datang. Ini masuk kategori menzalimi diri. Nah, ada yang menafsirkan seperti itu. Tapi tafsir secara umum memang menzalimi diri maknanya melakukan dosa-dosa kan. Wal muktasid. Wal muktasid man yadkhuluhu ba'dal adzan. Bermula muktasid yang ada dalam ayat. Cuma nggak ditulis di sini. Dan bermula muktasid itu orang yang masuk ia ke dalam masjid sesudah adzan. Jadi ayatnya faminhum zalimun li nafsih wa minhum muqtasidun. Sambungan ayatnya. Kemudian ulama tadi menyatakan muktasid dalam ayat itu siapa? Wal muktasidu may yadkhuluhu ba'dal azan. Bermula si muktasid itu orang yang memasuki ia akannya masjid sesudah azan. Wasabiqu. Ini sabiku juga dalam ayat ada sabiku itu. Nah, wa minhum sabiqun bil khairat ayatnya. Wasabiku bermula sabek, orang yang mendahului itu man. Yadkhuluhu qoblal azan. Orang yang memasuki ia akannya masjid sebelum azan. Nah, itu. Ini pendapat. Pendapat yang tidak umum. Wa qala Umar bin Abdul Aziz. Berkatalah oleh Umar ibnu Abdul Aziz fi qaulihi ta'ala dalam firman Allah Ta'ala. Apa firman Allah Ta'ala? Adha'us shalah. Menyia-nyiakan oleh mereka akan sholat. Ayat Quran nih. Jadi Umar bin Abdul Aziz ketika menafsirkan ayat ini apa kata beliau? Apa makna adha'us shalah? Mereka menyia-nyiakan akan sholat. Adha'u ma waqitaha. Menyia-nyiakan oleh mereka akan waktunya sholat. Artinya bukan nggak sholat, cuma sholat nggak tepat waktu. Sholat tapi nggak tepat waktu itu makna menyanyiakan sholat. Wafil hadis dalam satu hadis itu bunyinya la tusallimu ala yahudi ummati. Janganlah engkau memberi salam kepada Yahudi dari umatku. Ngeri ini. Terlalu keras. La tusallimu ala yahudi ummati. Janganlah engkau memberi salam kepada Yahudi umatku. Sehingga dikatakan orang manhum ya Rasulullah. Siapa itu mereka Yahudi umatmu wahai Rasulullah? Qala Nabi berkata, "May yasma'ul adzana wala yahduru salatal jamaah." Itu orang-orang yang mendengar ia akan azan dan tidak menghadiri ia akan sholat jamaah. Ah, ini Yahudi umatku. Jadi beliau nggak menjelaskan perawinya siapa. Ini untuk menakutkan. Intinya banyak banget dalil menyatakan anjuran sholat jamaah. Anjuran sholat jamaah. Tunggu, izin tunggu ini majlis Kak, berapa ya tunggu ya? Majelis 26 terakhir. Oh, bukan terakhir. Nggak jauh dari awal. Nih. Ini kan majelis 26 nih. Lewat dikit. Ada tulisan nuktatun. Di atas ada bisyaratun, kemudian ada nuktat. Kita usah bukan begini modelnya, bukan? Agak beda tunggu. Ini baru sampai kemarin. Lebih bagus berarti kalau cetakan DKI ya. Oh, DKI nggak punya tunggu. Nggak ada cetakannya. Ya. Coba Ustaz cari, lihat daftar isi hadis ke-26. Jadi pas banget ada pembanding Ustaz. Kalau ada salah-salah nanti ketahuan insya Allah. Kita lanjutkan Ustaz. Lanjut tunggu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida qala. Dan adalah Nabi alaihi salatu wasallam apabila masuk ianya Nabi ke dalam masjid, saya Nabi berkata. Berkata ianya Nabi. Ini kelihatannya bukan ketika Nabi sesudah di dalam masjid. Maknanya ketika Nabi mau masuk masjid ya. Di pintu masjid misal. Biasanya idza begitu. Idza kumtum ila shalah. Idza aradutum qiyaman ke shalah. Ya. Apa kata Nabi ketika mau masuk masjid? A'udzubillahil azim wa wajhihil karim wa sultanihil kadim minasyaitonir rajim.
A'udzubillah, aku berlindung dengan Allah yang agung, wa wajhil karim, aku berlindung dengan zatnya Allah yang mulia, wa sultanihil kadim, aku berlindung dengan kekuasaannya Allah yang abadi, yang kadim ya, dahulu. Dari mana aku berlindung? Minasyaitonir rajimi, dari setan yang terkutuk, yang marjum. Ya, kemudian waqala, berkata oleh Nabi, "Man qala dzalika qala syaitanu asima minni sairal yaumi." Waqala, dan berkata ianya Nabi, "Man qala dzalika." Barang siapa yang berkata ia akan demikian, qala syaitanu, niscaya berkatalah setan. Kalau kita masuk masjid baca doa ini, setan berkata, "Asima minni." Selamat ia. Telah selamat ia dariku sairal yaumi, dalam seluruh hari ini. Hari ini dia selamat karena sudah berdoa kepada Allah untuk diselamatkan. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Inna ahadakum idza arada ay yakhruja minal masjid tada'at junudu iblisa wajtama." Inna ahadakum, sungguhnya salah satu kamu, idza arada, apabila berkehendak ia ay yakhruja, akan bahwa keluar ia dari masjid, tada'at junudu iblisa, dia saling memanggil, saling menyeru oleh pasukan-pasukan iblis. Ketika kamu pengen keluar masjid, pasukan iblis saling memanggil, wajib tamaat, dan berkumpul ianya junub. Berkumpul ianya pasukan iblis. Kama tajtami'un nahlu ala ya'subiha. Sebagaimana berkumpullah oleh tawon, oleh apa namanya? Tawon ala ya'subiha, di atas rajanya tawon. Ya'sub, raja tawon. Tawon dia hidupnya ada raja dia ya. Dia patuh kepada rajanya kalau tawon. Raja tawon namanya. Kama tajtami'un nahlu, sebagaimana berkumpullah oleh tawon di atas pemimpinnya, di atas rajanya tawon. Nah, berkumpul. Pasukan iblis berkumpul bertemu dengan iblis. Fa'idza qama ahadukum ala babil masjid falyaqul, maka apabila berdirilah oleh salah satu kamu di pintu masjid, maka hendak berkata ia. Hendak berkata ia, hendak berdoa ia dengan doa berikut agar selamat dari iblis. Allahumma inni a'udzubika min iblisa wa junudih. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari iblis dan pasukannya. Ya, fa innahu idza qalaha lam yadurra. Maka sesungguhnya seorang bila mengatakan ia akannya doa, akannya kalimat tadi, lam yadurrah, niscaya tidak akan membahayakan ianya iblis, akannya seseorang. Aman. Ya. Qalahu fil azkari. Mengatakan akan yang demikian oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Berarti ada juga doa ini dalam kitab Al-Azkarnya Imam Nawawi. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Berkatalah oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Ibnu Abbas? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida qaddama rijlahul yumna. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam itu apabila memasuki ya Nabi ke dalam masjid, niscaya mendahulukan oleh Nabi akan kakinya yang kanan. Rijlahul yumna. Waqala, dan Nabi berkata, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada." Wah, sungguh masjid-masjid itu milik Allah. Fala tad'u, maka janganlah engkau menyembah, janganlah engkau menyeru, memanggil bersama Allah akan siapapun. Jangan engkau menyembah bersama Allah akan siapapun. Allahumma abduka wa zairuka wa ala kulli mazurin haqqun wa anta khairu mazurin. Nah, doa Nabi ketika masuk masjid. Allahumma abduka, ya Allah, saya ini hambamu. Kita takdirkan nih abduka jadi khobar. Allahumma ana abduka, ya Allah, saya ini hambamu. Wazairuka, saya ini orang yang menziarahimu. Wa ala kulli madzurin hakun, dan di atas setiap yang diziarahi, di atas setiap yang dikunjungi itu ada hak. Jadi engkau Allah, mazur di sini maknanya Allah. Saya ini hambamu, menziarahimu, menjengukmu ya Allah.
datang kepadamu, kepada setiap yang didatangi itu ada hak. Wa anta khairu mazurin, engkau itu sebaik-baik yang dikunjungi. Fa as'aluka bi rahmatika an tafukka raqabati minan nar. Fa as'aluka bi rahmatika, maka aku minta kepadamu ya Allah dengan rahmatmu, an tafukka, bahwa engkau buka, engkau bebaskan raqabati, leherku. Majaz disebut leher tapi maksudnya seluruh badan. Aku mohon kepada engkau dengan rahmatmu ya Allah antafukka raqabati, bahwa engkau bebaskan akan badanku minan nari, dari neraka. Nah, Nabi mengatakan seperti itu ketika masuk masjid. Wa idza kharaja qaddama rijlahul yusra. Bila keluar ianya Nabi dari masjid, niscaya mendahulukan oleh Nabi akan kakinya yang kiri. Wa qala, dan Nabi berkata, Allahumma subba alayyal khaira sabba. Allahumma subba. Ya Allah, subba fi'il amr, sabba ya subbu subba. Radda ya ruddu rudda. Ya Allah, tuangkan olehmu ke atasku al khaira, akan kebaikan. Sabba, akan benar-benar dituangkan. Taukid maf'ul mutlak. Ya Allah, benar-benar tuangkan olehmu kepadaku akan kebaikan. Curahkan olehmu kepadaku akan kebaikan. Wala tanza'ani solihama a'taitani. Janganlah engkau cabut dari diriku akan yang soleh dari apa yang telah engkau berikan kepadaku. Wala taj'al ma'isyati kadda. Janganlah engkau menjadikan akan kehidupanku akan yang melelahkan. Kaddan, melelahkan. Nah, itu doanya. Hakahul Qurtubiyu fi suratil jin. Menceritakan akan ini perkataan Ibnu Abbas oleh Syekh Qurtubi dalam menafsirkan surah Al-Jin dalam tafsir beliau. Tafsir Qurtubi. Ketika beliau membahas surah Jin, beliau kutip ibarat ini. Bismillah. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu. Dan dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam itu berkata, ianya Nabi baginya Abi Dzar. Apa kata Nabi? Ya Aba Dzarrin, wahai Abu Dzar, innallaha ta'ala yu'tika ma dumta jalisan fil masjidi bikulli nafasin tatanafasu bihi darajatan fil jannah. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu akan memberikan ianya Allah kepadamu madumta, selama tetaplah kamu itu yang duduk dalam masjid, bikulli nafasin, dengan setiap nafas, kata nafasu yang engkau bernafas dalamnya masjid, darajatan, maf'ul yu'ti, maf'ul kedua. Akan apa Allah berikan? Darajatan fil jannah, akan satu darajat dalam surga. Sesungguhnya Allah itu memberikan oleh Allah kepadamu selama tetaplah engkau itu duduk dalam masjid. Selama engkau duduk dalam masjid, dengan setiap nafas yang engkau bernafas dalam masjid itu Allah berikan satu derajat dalam surga. Wa tusalli alaikal malaikatu, dan berselawat kepadamu oleh para malaikat. Selama engkau dalam masjid, malaikat itu berselawat. Maknanya malaikat minta ampun kepada Allah atas dosa. Nah, wa yaktubu laka bikulli nafasin tatanaffasu fihi asyara hasanat, dan menuliskan oleh Allah untukmu dengan setiap nafas yang kau bernafas dalam masjid akan 10 kebaikan. Maha yamha wa yamha angka asyara sayiatin, dan menghapus hanya Allah darimu akan 10 kesalahan. Ya, gitu. Dari Abizar. Wa qala al-Baghawi fil Masabih. Berkatalah oleh Syekh Baghawi dalam kitab Masabih. Qala Jibrilu, berkatalah oleh Sayyidina Jibril. Inni danautu minallahi dunuwan ma danautu mislahu qat.
Berkatalah oleh Jibril, sesungguhnya aku mendekat dari Allah akan benar-benar mendekat. Ma danautu, akan sesuatu yang belum yang bukan. Ma danautu. Sesungguhnya aku itu mendekat dari Allah akan benar-benar mendekat. Ma danautu, yang tidak aku mendekat akan sepertinya mendekat kat sama sekali. Ya, ma manafi di sini ya. Sesungguhnya aku mendekat dari Allah. Dunuan masdar akan mendekat, yang tidak aku mendekat sepertinya mendekat sama sekali. Ya. Qala, berkata iya. Siapa yang berkata? Ya, enggak jelas yang berkata siapa Ustaz. Coba kita lihat lagi. Waqala al-Baghawi, berkata oleh Syekh Baghawi dalam kitab Masabih, berkata oleh Jibril. Jibril berkata, sesungguhnya aku mendekat dari Allah akan benar-benar mendekat, yang tidak aku mendekat sepertinya mendekat sama sekali. Qala, siapa yang berkata? Jibril lagi. Berkata ke dirinya sendiri. Qala, berkata ianya Jibril. Kaifakana, nggak mungkin ya, karena pertanyaan kepada Jibril nih. Kaifakana ya Jibril? Bagaimana ada iya wahai Jibril? Qala, berkata ianya Jibril. Kana baini wa bainahu sab'una alfa hijabin min nurin. Adalah di antaraku dan di antaranya Allah itu 70.000 hijab dari nur. Faqala, maka berkata ianya Jibril, syarul buqa'i aswaquha wa khairul buqa'i masajiduha. Bermula seburuk-buruk bagian bumi. Buka bagian bumi, jamak dari buq'atun. Syarul buka, bermula seburuk-buruk bagian bumi itu pasarnya. Pasarnya buka. Wa khairul buka, dan bermula sebaik-baik bagian bumi itu masajiduha, masjidnya. Ini tadi saya nggak paham nih yang berkata siapa. Saya bisa bantu. Nah, begitu. Nah, itu. Maknanya mudah-mudahan begitu. Hmm. Ada yang menyatakan yang berkata Itu ini yang bisa juga walaupun nggak ada nabi di belakang ya. Coba kita ulang lagi. Berkata oleh Bagawi dalam Masabih, berkata oleh Jibril. Berkata oleh Jibril. Bisa saja nih Sayyidina Jibril berkata kepada Nabi ya. Ada ya, kemungkinan siaknya bisa nih. Apa kata Jibril kepada Nabi? Ini danautu minallah. Sungguhnya aku telah mendekat dari Allah, akan benar-benar mendekat yang belum pernah aku mendekat sepertinya mendekat sama sekali. Kala, berkata ianya Nabi ya. Nah, kita takdirkan begitu. Bagaimana ada ianya cerita itu ya Jibril? Kala, berkata ya Jibril, adalah antaraku dan di antaranya Nabi itu sab'una alfa hijabin, itu 70. Apa ia 70.000 hijab dari itu? Nah, itu. Mudah-mudahan begitu. Masuk Ustadz Mas apa namanya? Mas kata. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila suqi. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam itu keluar ianya Nabi ke pasar. Nabi ke pasar juga nih. Wa yashtari li ayalihi hajatahum, dan membeli ianya Nabi untuk keluarganya, keluarga beliau akan kebutuhan mereka. Fasuila an dzalika, maka ditanya akan dianya Nabi tentang demikian, ditanya tentang demikian demikian ngapain Nabi ke pasar? Ini sih pertanyaannya begitu. Kenapa Nabi ke pasar membeli kebutuhan keluarga? Faqala, Nabi berkata, akhbarani Jibrilu annaman yas'a ala iyali. Memberitahukan kepadaku oleh Jibril, annaman yas'a, bahwa sungguh orang-orang yang berusaha ia ala iyalihi, kepada keluarganya. Ya, liyakfiyahum. Kalau kita lihat di kitab satu lagi tulisannya liyakfiyahum, ada ya di sini. Dari kafa. Kitab Ustaz Ilham gimana? Liyakufa apa liyakfiyah? Mana Ustaz Ilham? Masih ada Ustaz? Ya, saya lihat di kitab ini kan, liyakfiyah pakai ya.
Lebih mudah dipahami kafa yakfi kan? Nah, mana? Hmm. Jadi kitab Ustaz apa? Nggak ada Ustaz Ilham. Oh, bukan, di kitab ini tetap yakufahum ya. Yakufahum anin nas. Nah, ini masih sama. Ini cetakan ini baru liyakfiya. Mudah-mudahan lebih akurat liyakfiya. Nah, ini. Sama Tengku. Gimana? Yakfiyahum anin nas. Yakfiya kan pakai ya ya. Ya, Kalau banyak pakai ya kita ambil yang pakai ya lebih mudah kita maknai. yakfahum ya. Ya, lihat kufa menahan. Kurang cocok kayaknya ya. Ini lebih cocok nih. Mana tadi? Yakfahum. Akhbarani Jibril. Memberitahukan kepada saya oleh Jibril annaman yas'a. Maksudnya orang-orang yang berusaha ia, bekerja ia untuk keluarganya liyak fiyahu. Agar mencukupi ia akan mereka kan. Liyak fiyah berarti kita tambah ya nih. Masuk dengan lamkai. Agar mencukupi ia akan mereka. Mencukupi dari siapa? Anin nasi dari manusia. Bahwa fisabilillah. Maka bermula dianya orang itu di jalan Allah. Dianggap mujahid. Ya. Nah itu. Faiza arada rajulun ayyahmila ma'ahu qala. Apabila menginginkan oleh seorang laki-laki akan membawa ia bersamanya Nabi. Ada orang pengen ikut memanggul belanjaan Nabi. Faiza arada rajulun maka apabila bermaksud oleh seorang laki-laki bahwa membawa ia bersamanya Nabi, qala Nabi alaihi salatu wasallam berkata, sahibu syai'i ahaku bihamlanih. Bermula pemilik sesuatu itu lebih berhak dengan membawanya sesuatu. Nah, pemiliknya lebih berhak. Nabi aja nggak mau dibawa, Nabi membawa sendiri. Mudah-mudahan itu, Ustaz. Ya, ini macam-macam ini ada yang dalil tentang pasar bagian bumi paling buruk, kan? Ini beda lagi Ustaz nih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al aswaqu mawaidullah. Nabi berkata bermula pasar itu hidangan-hidangan Allah Ta'ala. Kan? Allah hidangkan nih. Kita ambil yang baik-baik, yang ambil yang buruk. Bukan berarti ke pasar bebas ngambil punya orang hidangan ya, nggak perlu bayar. Nggak begitu juga, Ustaz. Hmm. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala fil Ihya'i berkata oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya, apa kata beliau? La takun awwalaman yadkhulu suqa. Saukun pasar. La takun awalaman yadkhulu sauqa. Jangan adalah kamu itu awal orang yang masuk ia ke dalam pasar. Nah, jangan sampai orang pertama masuk ke pasar. Wala akhiraman yakhruju minhu. Jangan pula adalah kamu itu akhir orang yang keluar ya darinya pasar. Ya, jadi biasa aja ke pasar. Standar lah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sauqu daru sahwin wa ghaflatin. Bermula pasar itu rumahnya kelalaian atau tempatnya lalai dan tempat sahwin wa ghaflah sama. As-sauqu pasar itu daru sahwin, rumah kelalaian. Ya. Faman sabbahallaha fiha tasbihatan kataballahu biha alfahasanatin. Barang siapa yang bertasbih ya akan Allah. Barang siapa yang menyucikan ya akan Allah dalam pasar akan satu tasbih, dia menuliskan oleh Allah dengannya satu tasbih 1.000 kebaikan. Begitulah ya. Kalau kita melakukan ibadah di tempat-tempat orang yang lalai, selalu nilainya lebih. Seperti misalkan makanya habis maghrib banyak orang lalai. Nah, kita fokus ibadah, sholat awabin banyak pahalanya kan. Kemudian kayak sholat malam. Dan ada hadis Nabi itu. Nah, waktu salli, gimana? Bunyi hadisnya, waktu salli fil laili wan nasu niyam. Gimana bunyinya? Kau sholat di malam hari sementara orang-orang sedang tidur. Kita sholat, itu kayak cari perhatian Allah gitu. Boleh cari perhatian Allah ya, nggak boleh cari perhatian orang. Begitu juga nih di pasar tempat yang melalaikan, tapi kita mau tasbih, itu nilainya besar. Nah ini maknanya pasar itu tempat melalaikan. Barang siapa yang bertasbih ya mensucikan ia akan Allah dalamnya pasar, akan satu tasbih ini saya menulis oleh Allah Mau dengannya satu belajar. tasbih akan 1.000 kebaikan. Mau belajar.
Nah, itu. Sambil jualan tasbih. Subhanallah, subhanallah, masya Allah ya. Sambil menunggu pelanggan. Hmm. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li rajulin. Berkata oleh Nabi bagi seorang laki-laki, "Idza dakhaltas sauqa faqul." Apabila engkau memasuki akan pasar, maka katakan olehmu doa masuk pasar. Allahumma inni as'aluka khaira hadhihi sauqi wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha. Ini kemungkinan wa syarri ma fiha, ada yang ketinggalan. Ya Allah, ini as'aluka, sungguhnya aku mohon kepada engkau khaira hadhihi suq, akan kebaikan dari ini pasar. Wa khaira ma fiha, dan akan kebaikan dari apa saja yang ada dalamnya pasar. Wa a'udzubika, aku berlindung kepadamu min syarriha, dari keburukannya pasar, wa syarri ma fiha, ini ada syarri ketinggalan ya. Dan dari keburukan dari apa saja yang ada dalamnya pasar. Nah, ya. Nah, itu. Nah, itu. Allahumma inni a'udzubika an usiba asaba yusibu an usiba biha yaminan fajiratan au sufqatan khasiratan. Ya Allah, ini a'udzubika, sungguhnya aku berlindung denganmu dari bahwa aku melakukan dinya atau dinya di dalam pasar yaminan fajirah, akan sumpah sumpah palsu lah, fajirah, sumpah yang berdosa. Yaminan fajirah biasanya dimaknai sumpah palsu. Nah, atau enggak harus sumpah palsu. Kita menjual barang, walaupun jujur kan dilarang juga bersumpah. Demi Allah ini bagus-bagus kan dilarang juga ya. Fajirah, fujur kan dosa kan. Allahumma ya Allah, ini a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu an usiba, dari bahwa kita takdirkan min, dari bahwa aku melakukan di pasar itu yaminan fajirah, akan sumpah yang fajir. Au sufqatan khasirah, atau akan transaksi yang merugikan. Ya. Sukah transaksi akad. Apa arti fajirah yang keren? Fajirah. Fajirah malah di sini kalau di kamus bahasa Indonesia apa nih? Ya, sumpah palsu. Yaminun fajirah, sumpah palsu. Kalau orang penjahat. Nah, ini yaminan fajiratan. Nah, kepada yaminan. Enggak tahu. Saya enggak baca kawakib semalam. Wa fi hadisin, dan dalam satu hadis itu, man akhraja minal masjidi azan, banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mengeluarkan ia dari masjid akan satu kotoran ya. Kotoran azan. Atau apapun yang menyakiti. Biasanya maknanya kotoran. Barang siapa yang mengeluarkan ia dari masjid akan satu kotoran, banallahu baitan fil jannah, dia membangun oleh Allah akan satu rumah dalam surga untuknya. Ini jadi apa namanya? Marbot ya. Masya Allah, banyak pahala marbot nyapu masjid tiap hari. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man asraja fil masjidi sirajan lam tadzalil malaikatu wa hamalatul arsy yusalluna alaihi madama madama zalika fil wudu'i fihi. Man asroja, barang siapa yang menyalakan ia
Menyalakan lampu iya. Menyalakan ia dalam masjid akan lampu ya. Ya, bayar token listrik. Lam tadzalil malaikah nisya senantiasalah malaikat-malaikat wa hamalatul arsy dan senantiasalah malaikat penanggung arsy itu yusallun. Mereka berselawat kepada nyaman. Madama zalika selama tetaplah oleh demikian. Ini fi ini enggak ada. Bukan wudu ini du cahaya. Madama zalika tu'u fihi. Selama tetaplah demikian cahaya itu di dalamnya masjid. Benar seperti itu? Kitab Ustaz Ilham coba saya lihat. Wudhu sini bi apa gua? Wudhu juga? Iya, Enggak, yang benar tuh. Madama zalika tu'u fihi. Ini du kitab kan saya. cahaya Tuh kan? cahaya. Jadi banyak ini Ustaz. Coba saya lihat ya. Iya. Ya pakai 3 kitab ini. Kadang-kadang coba. Terus si Rojan tuh, oke, selalu alam Firdaus tuh. Nih kah? Iya, Madama zalika tu'u fihi. iya. Du. Cuma ada juga kadang salah juga Ustaz di kitab ini beda lagi. Wah, banyak lah ya. Iya. Habis lilin nih kalau satu kitab soalnya tulisannya nggak terlalu akurat, banyak salah. Ini sama. Mada mazalikatu. Nah, itu. Du. Cuma yang terang ini doang kitabnya. Dah. Wa inna maharal ini kan ini kekurangan ra lagi. Wa inna maharal huril aini kana suhubaril masjid. Dan bahwa sungguh mahar dari bidadari itu menyapu debu-debu masjid. Ya. Wah, sungguh mahar bidadari itu menyapu debu-debu dari atau debu-debu dalam masjid. Nah, jadi marbot nih. Makanya kayak ulama siapa itu kita baca Syekh Pengarang Fathul Karim ya, Ahmad Tan Takrim ya kalau nggak salah ya, yang panjang umur. Beliau di akhir hidupnya jadi marbot, Masya Allah. banyak pahalanya. Siapa Suja itu tunggu ya? Ya, Oh, Masya Allah. Beliau jadi kodi ya. ya, di akhir hidupnya. Kemudian Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Tamimid Dari. Berkata oleh Nabi bagi Tamim Ad-Dari. Kapan Nabi menyatakan lama allaqal qanadila fil masjid. Manakala menggantungkan oleh Tamim akan lampu-lampu dalam masjid ya. Qanadil, kindilun jamaah. Ketika Tamim Ad-Dari menggantungkan lampu-lampu dalam masjid, Nabi mengatakan, "Nawwartal Islama, nawwarallahu alaika fid dunya wal akhirah." Engkau telah menerangi akan Islam. Semoga menerangi oleh Allah kepadamu di dunia dan di akhirat. Nah, kan? Kata Nabi, Insya Allah. Kemudian Nabi melanjutkan, "Lau kana li bintun la zawwajtukaha." Jikalau adalah bagiku itu seorang putri, sungguh aku nikahkan akan engkau akannya. Nah ini orang tua yang punya anak perempuan nih cari nih marbot ya. Bahkan Nikahin ada nama marbot. Masya Allah nih. Nabi aja pengen menikahkan putrinya kalau ada ya. bahkan Nah. Faqala rajulun, maka berkatalah oleh seorang laki-laki. Ternyata ada laki-laki lain yang mendengar. Ya Rasulullah, ana uzawwijuhu benati. Wahai Rasulullah, saya itu akan menikahkan akan dia akan putri saya. Ya, fadzawwajahu iya, maka menikahkan ia akannya laki-laki tadi akan putrinya. Kelihatannya begitu, Ustaz. Nah, itu. Masya Allah. Faidatun. Nah, ini saya baca sendiri Ustaz. Biar mudah-mudahan selesai ini dikit lagi Ustaz. Udah 50 menit kita ngaji. Faidatun ini satu faedah. Qala Ibnu Battalin fi syarhil Bukhari. Berkatalah oleh Ibnu Battal dalam syarah Bukhari. Apa kata Ibnu Battal? Al hadasu fil masjidi khati'atun.
yuhramu bihal muhdisu istighfaral malaikati wa du'aahumul marjuwa barakatuh. Bermula berhadas dalam masjid itu satu kesalahan. Al hadasu fil masjidi khati'atun, bermula berhadas dalam masjid itu satu kesalahan. Yuhramu biha, yang diharamkan dengan sebabnya satu khati'ah, satu kesalahan. Al muhdisu, akan orang yang berhadas tadi, akan apa diharamkan? Istighfar al malaika, akan istighfar malaikat. Wa du'aahum, dan doa mereka. Al marjua, doa-doa yang diharapkan. Barakatuhu, barokahnya doa. Nah, jadi berhadas, buang angin dalam masjid kan. Itu menurut Ibnu Battal ini. Itu satu kesalahan yang dengan kesalahan itu dia jadi nggak dapat. Makna diharamkan, dia jadi nggak dapat istighfar malaikat, nggak dapat doa malaikat. Wahwa iqabun lahu bima azahu minar raihatil khabisati. Wahwa dianya tidak mendapatkan istighfar malaikat dan doa mereka. Iqabun lahu, itu hukuman baginya si muhdis, bima azahum, dengan sebab sesuatu yang telah menyakiti ya akan mereka malaikat. Apa ma itu minar raihatil khabisah, dari bau yang busuk. Tidak mendapatkan istighfar sebagai hukuman karena dia menyakiti malaikat ya. Ini walaupun anginnya nggak bau Ustaz. Tapi di sini min raihatil khabisah. Bi khilafin nakhamati, dengan sebalik dahak, buang dahak. Ya. Tapi kalau sekarang ini nggak berlaku buang dahak, sekarang di baju, di kantong ya. Fa innaha wa in kanat haraman falaha kafaratun. Maka bahwa sungguhnya nakhamah, buang dahak dalam masjid, sekalipun ada ia itu haram, falaha, maka baginya nakhamah itu ada penebusnya, ada kafarahnya. Wahia dafnuha, dianya kafarah itu menguburkannya, dahak dari menguburkan. Itu kalau lantai masjid dari pasir ya, kayak zaman dulu, zaman Nabi. Sekarang nggak bisa dikuburkan, berarti nggak boleh meludah dalam masjid. Meludah di baju kita sendiri, pakaian kita sendiri. Faman aradal fadilata tamata falyamkus fil masjidi mutatahhiran. Maka barang siapa yang menginginkan ia akan kelebihan yang sempurna, maka hendak menetap ia dalam masjid dalam keadaan bersuci. Ya. Wa in jawwazal ulama'u radhiyallahu anhum i'tikafal muhdisi. Ini muhdisi, mudah-mudahan nggak pakai ya. Sekalipun membolehkan oleh para ulama radhiyallahu anhum akan beriktikafnya orang muhdis. Sekalipun orang berhadas boleh iktikaf, kalau pengen dapat fadilah, dapat doa malaikat, dapat istighfar dalam masjid, usahakan dalam keadaan suci. Masya Allah. Aman Ustaz Kalau Ilham? dahaknya di teras masjid Tengku, Teras masjid ya? Ya. Enggak, di teras teras masjid, masjid masjid bukan. masuk dia ada di kawasan masjid, teman teras tempat parkir, itu parkir motor. Oh itu enggak masjid sebenarnya, enggak disebut masjid ya. Walaupun menurut kita masjid. Enggak apa-apa. Di halaman masjid maksudnya. Bukan masjid itu. Di kita masjid itu khusus yang ada bangunannya biasanya ya. Garisnya bangunan lah. Nggak masuk halaman-halamannya. Jadi Tapi kalau dikatakan masjid, gimana Ustaz? jadi kalau dikatakan masjid itu kan ada masjid yang di batasan itu tunggu, ada masjid yang pakai AC, ada ruangannya. Memang masjid tempat pusatnya kan di ruangan kecil itu. Ya, Nanti di luarnya nggak apa namanya nggak ada AC lagi gitu. Itu ya. yang masjid itu apakah masuk yang di luar itu juga? Itu gimana tuh ya? Nggak, biasanya semuanya Ustaz. Walaupun yang ruang sholatnya khusus kan. Iya, Tapi nggak tahu juga kita itu kadang harus nanya ke yang membangun pertama. Kadang itu sifatnya tambahan, bangunan tambahan. iya, iya Kadang benar. kadang nggak ada yang nggak masjid kan. Hmm. Kadang sekarang kan macam-macam. Ada di bawah masjid misalkan supermarket itu kan nggak masuk masjid kan. Nah, masjid berarti lantai atas saja ada yang begitu. Intinya kalau dipastikan itu masjid baru berlaku adab-adab masjid. Nah, kayak Masjid Istiqlal kan luas banget Ustaz kan nggak tahu yang mana yang masjid. Tapi secara umum semuanya kita sebut masjid kan. Iya. Nah, kan Iya, WC-WC juga iya. ada di dalam Ustaz. Iya. Di emperan-emperan masjid itu kan termasuk tunggu.
Ya mudah-mudahan emperan masjid, bukan masjid kali Ustaz. Iya, iya. Qauluhu wa tumitul aza. Bermula sabdanya Nabi tumitul aza. Apa mana tumitul aza? Tanha, tanha, naha yanha, yanha. Tanha ma yu'zil marrata min hajarin au syaukin au najisin anit tariq. Tumitul aza maknanya tanha, ya. Sulasi ini, naha, naha yanha. Engkau pindahkan akan sesuatu yang menyakiti ia akan marrata, akan orang yang lalu. Apa itu? Min hajarin, batu, duri, atau najis kan? Kau pindahkan dari jalan. Sadaqatun itu sedekah. Sedekah alal muslimin kepada kaum muslimin. Sedekah bisa mengantarkan kita ke surga. Kalau dikabulkan Allah, kalau kita lakukan dengan ikhlas. Asal. Nah, wa ukhirat hazihi li'annaha adwanu mimma qablaha. Ditakhirkan akan ini tumitul azza tadi. Memindahkan duri di jalan. Ditakhirkan akan ini dalam hadis Nabi li'annaha adwanu. Karena sesungguhnya itu lebih rendah mimma qablaha dari ma sebelumnya ini. Sebelumnya ini yaitu berjalan ke masjid ya, melangkahkan kaki ke masjid. Kama yushiru ilaihi qauluhu sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ma yang mengisyarahkan kepadanya ma oleh sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Dalam satu hadis Nabi menyatakan al imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Bermula iman itu 70 lebih ya, sab'un 70, khamsun sittun sab'un 70, bid'un angka 3 sampai 9 ya. Jadi bermula iman itu 70 lebih. Apa 70 lebih cabangnya? A'laha qaulu la ilaha illallah, bermula paling tingginya dari 70 itu perkataan la ilaha illallah, wa adnaha imatatul aza anit tariq. Bermula yang paling rendahnya itu memindahkan duri di jalan. Jadi berdasarkan hadis Nabi, ini makanya di posisi terakhir, imatatul aza tadi. Tumitul aza. Nah, qila, dikatakan orang, tusannu kalimatut tauhidi inda imatatil aza. Disunnahkan akan kalimah tauhid. Disunnahkan akan membaca kalimah tauhid ketika memindahkan duri. Ada duri di jalan, paku, ada batu kan mengganggu jalanan. Ketika kita memindahkannya, disunnahkan membaca la ilaha illallah. Kenapa? Liyajma'a baina a'lal imani wa adnahu. Agar mengumpulkan ia antara yang paling tinggi dari keimanan dan yang paling rendahnya. Mengamalkan hadis di atas kan, paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah memindahkan duri di jalan. Wa syartus sawabi ala hadil a'mali khulusun niyyati fiha wa fi'luha lillahi wahdah kama dallat alaihil akhbaru. Wa syartus sawabi dan bermula syarat dapat pahala. Ala hadil amal di atas ini amal-amal yang ada dalam hadis. Jalan ke masjid, mindahkan duri di jalan, bantu teman tadi kan. Ya. Bermula syarat dapat pahala atas ini segala amal itu khulusun niyah, ikhlas niat atau bersih niat, ikhlas niat dalamnya amal, wa fi'luha dan memperbuatnya amal lillahi wadah karena Allah saja. Kama dalak sebagaimana ma yang menunjukkan kepadanya ma oleh banyak hadis-hadis lainnya. Jadi harus ikhlas. Kalau enggak ada nilainya. Ya. Ya, itu Ustaz ya. Dikit lagi Ustaz. Ya. Kita gerak cepat Ustaz biar selesai hadis ini. Tambihun ini satu tambih fi ba'di turuqi muslimin. Dalam sebahagian tarik-tarik dari Imam Muslim. Bunyinya
Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun. Masuk waktu pagilah. Nah, di atas setiap persendian dari kamu itu sedekah. Nah, gimana cara maknain Ustaz? Yusbihu, mana isimnya nih? Apatan? Yusbihu ala kulli sulama. Masuk waktu pagi ianya seseorang. Wajib di atas setiap sendi dari seseorang kamu itu sedekatun. Mudah-mudahan yusbihu tam di sini ya. Yusbihu masuk waktu pagi ianya seorang. Ala kulli sulama min ahadikum sedekatun. Sampai di atas setiap persendian dari salah satu kamu itu ada sedekahnya. Maknanya setiap pagi mestinya setiap tulang belulangmu menghendaki ada sedekah yang kamu keluarkan. Ini kan mirip-mirip dengan hadis sebelumnya kan. Nah, jadi yusbihu tam aja. Ala kulli khabar muqaddam sadaqatun mubtada muakhar. Fakullu tasbihatin sadaqatun, maka bermula setiap kali tasbih itu sedekah. Fakullu tahmidatin sadaqatun, dan bermula setiap kali tahmid itu sedekah. Fakullu tahlilatin sadaqatun, setiap tahlil itu sedekah. Fakullu takbiratin sadaqatun, setiap takbir itu sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqatun, memerintahkan yang baik itu sedekah. Wa nahyun anil mungkari sadaqatun, melarang dari kemungkaran itu sedekah. Wa yujzi'u an zalika raq'atani yarka'uhuma fid duha. Dan demikian setiap anggota badan kita tadi perlu ada sedekah. Nah, kita nggak punya uang nih untuk sedekah. Wa yujzi wa yujzi dan mencukupi dari demikian oleh 2 rakaat yang rukuk ianya seseorang akannya 2 rakaat di waktu duha. Artinya salat duha itu sudah mewakili syukur terhadap segala anggota badan. Yakfi an hadhihi sadaqati an hadhil a'dha'i kulliha raka'atani minad duha. Artinya mencukupi untuk ini sedekah-sedekah. Untuk ini segala anggota. Kulliha seluruhnya anggota. Oleh apa mencukupi? Raka'atani. Fa'il yakfi. Oleh 2 rakaat dari duha. Kenapa 2 rakaat salat duha sudah mewakili sedekah untuk seluruh persendian? Li'anna sholata amalun bijami'il a'dha'i. Karena sholat itu merupakan amal dengan seluruh anggota badan. Untuk melaksanakan sholat perlu gerak seluruh anggota badan. Fa'idha shallal abdu faqad qama kullu adwin minhu biwadhifatin wa adda syukra nafsihi. Maka apabila sholatlah oleh si hamba, maka sungguh telah melakukan oleh setiap anggota darinya si hamba dengan satu tugas. Dan telah melaksanakan ianya si hamba akan mensyukuri dirinya. Apabila sholatlah oleh sang hamba, maka sungguh telah berdiri, telah melakukan oleh setiap satu anggota darinya si hamba tadi dengan satu tugasnya masing-masing. Kan? Nah, tugas rukuk, tugas sujud, dan melaksanakan, ia akan syukur dirinya dianggap telah mensyukuri seluruh anggota badan. Ya, begitu Ustaz. Qala al-Ala'i fi tafsiri suratil Ankabuti. Berkatalah oleh Syekh Ala'i dalam menafsirkan surat Al-Ankabut. Apa kata beliau? As-salatu ursul muwahhidin. Bermula salat itu pestanya ahli tauhid. Ursun, kan? Pesta, walimah. Bermula salat itu pestanya ahli tauhid. Kenapa? Fa innahu yajtami'u fiha alwanul ibadati. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu terkumpul dalamnya salat oleh berbagai macam warna ibadah. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu terkumpul dalamnya salat oleh alwanul ibadah, oleh macam-macam ibadah. Dalam salat ada tasbihnya, ada doanya kan, ada qiraah ayat Qur'annya, sujudnya, rukuknya banyak. Kayak pesta gitu. Kama annal ursa yajtami'u fihi alwanul at'imati. Sebagaimana bahwa sungguh pesta itu terkumpul dalamnya pesta oleh berbagai macam warna-warni makanan. Fa'idha shallal abdu raka'ataini yaqulullahu ta'ala. Maka apabila salatlah oleh si hamba akan 2 rakaat, niscaya berkata oleh Allah Ta'ala. Hamba melaksanakan salat 2 rakaat, Allah berkata,
anta ma'a dha'fika ataita bi alwanil ibadati qiyaman wa qu'udan wa ruku'an. Bermula engkau wahai hambaku bersama lemahnya kamu itu ataita. Engkau telah melakukan dengan berbagai macam ibadah. Nah, qiyaman, nisbah berdirinya, qu'udan duduknya, ruku'an rukuknya, sujudan sujudnya, qiraatan baca Qur'annya, tahlilan tahlilnya, tahmidan tahmidnya, takbirnya, salaman salamnya, lengkap dalam sholat. Fa'ana ma'a jalali wa 'azamati. Maka bermula saya bersama kemuliaan saya dan keagungan saya itu. La yajmalu minni an amna'aka jannatan. Nah, maka bermula saya itu bersama kemuliaan saya, keagungan saya itu tidak bagus dari saya oleh bahwa an amna'aka. Oleh bahwa saya halangi akan engkau jannatan akan sorga fiha alwanun naimi yang dalamnya sorga itu ada berbagai macam warna nikmat. Aujabtu lakal jannata binaimiha. Aku wajibkan untukmu akan sorga dengan segala kenikmatannya sorga. Kama abadtani bi alwanil ibadati. Sebagaimana engkau telah menyembahkan aku dengan berbagai macam warna-warni ibadah, yaitu salat tadi. Wa ukrimuka birizqi kama arraftani bil wahdaniyah. Dan aku muliakan akan engkau dengan rezekiku sebagaimana engkau telah mengenal akan aku dengan keesaan. Fa inni latifun aqbalu uzraka. Sesungguhnya aku itu maha lembut, aku terima akan keuzuranmu. Wa aqbalu minkal khaira bi rahmati, dan aku terima dari engkau akan kebaikan dengan rahmatku. Fa inni ajidu man u'adzibuhu. Ada man di sini ya. Ya usah kan? Ada man di situ. Mana tadi? Ya, ajidu man u'adzibuhu ya, maf'ulnya. Ada man. Kita Ustaz ada mannya. Fa inni ajidu man u'adzibuhu minal kufari. Tambahin mannya Ustaz. Sesungguhnya aku dapati akan orang-orang yang aku siksa akannya orang dari kafir-kafir. Aku kalaupun nggak menyiksamu masih ada yang bisa aku siksa. Nah, ini ajidu man u'adzibuhu minal kufar. Sesungguhnya aku dapati akan orang-orang yang aku siksa akan dia dari kafir. Wa anta la tajidu ilahan ghairi yaghfiru sayyi'atika. Bermula engkau tidak akan dapati akan Tuhan yang selainku yang akan mengampuni ya akan kesalahan-kesalahanmu. Ya. Di sini juga salah Ustaz nih. Ya, coba Ustaz baca kita Ustaz gimana di sini? Sama Abd gua. Sama. 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 Itu Indon itu. Nih, ini sayati ini ta nih kah? Iya, Ini tetap. abdi, ya-nya kebalik ini. Ya-nya ke dal nih. Abdi, wahai hambaku. Laki ini lakum. Abdi lakum bikulli raka'atin kasrun fil jannah. Wahai hambaku, lakum bagimu bikulli raka'atin dengan setiap satu rakaat kasrun fil jannah itu satu istana dalam sorga. Wahaura'u dan satu bidadari. Wabikulli raka'atin nadratun ila wajidan dengan setiap satu rakaat itu sekali melihat kepada wajahku, zatku. Nah, ini kebalik ini lafadznya di sini. Nah, ini abdi laka ya. Bukan lakum Belakang. laka ya. Abdi laka bikulli raka'atin kasrun fil jannah wa hurun ya, bukan haura, hurun. Wa bikulli raka'atin nadratun ila wajhi. Nah, itu tadi lafadznya kebalik-balik. Hah? Berapa? Hmm? Ya, ini, tukar. Nah, aura juga boleh, nggak apa-apa. Tapi yang pasti abdi laka ya. Benar. Belakang. Nah, berubah saya. Mana tadi? Abdi laka bikulli rakaatin kasrun fil jannah wa haura'u wa bikulli rakaatin nadratun ila wajh.
Wa an Anasin radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Salat man duha. sallat duha yaqra'u fi raka'atil ula fatihatal kitabi. Barang siapa yang salat ia akan duha, hal keadaan ia membaca ia dalam rakaat pertama akan fatihatal kitab wa ayatul kursi dan ayat kursi. Asyara maratin 10 kali ini. Satu rakaat 10 kali baca ayat kursi. Wafisaniyati, dan pada rakaat yang kedua Fatihatul Kitab membaca ia akan Fatihah. Wa qul huwallahu ahad asyara maratin, dan akan qul huwallahu ahad 10 kali. Ustujiba, istaujaba, istaujaba ridwanallahil akbari. Ini siapa berhak ya akan keridhaan Allah, Allah yang maha besar. Solokin terus semalaman solok. Nah, nah itulah dia. Lanjutkan dikit lagi Ustaz. Wa fi kitabin nuraini fi islahid daraini. Ya, ini nama kitab. Dalam kitab An-Nuraini fi islahid daraini. Apa tertulis dalam kitab itu? Anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatul duha tajlibur rizqa wa tanfil faqra. Bermula salat duha itu mendatangkan ia akan rezeki, menarik ia akan rezeki, dan menafikan, menghilangkan kefakiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yuhafidhu ala salatid duha illa awwabun. Nah, di sini juga illa awwab ini. Wabah. Bukan abwab ya. Tidak menjaga kepada salat duha illa awwabun, kecuali oleh orang-orang yang bertaubat ya. Awwab, orang-orang yang bertaubat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu babud duha." Sesungguhnya dalam surga itu ada satu pintu yang dikatakan baginya pintu babud duha, pintu duha. Nah, pintu duha. Fa idza kana yaumul qiyamati nada munadin, maka bila tibalah oleh hari kiamat, saya memanggil oleh yang memanggil. Malaikat memanggil. Ainal ladzi kanu yusalluna duha. Di mana itu orang-orang yang adalah mereka dulu itu mereka salat duha. Hadza babukum. Ini adalah pintu kamu, pintu khusus untukmu. Fadkhuluhu birahmatillah. Maka masuk olehmu ke dalamnya pintu ya, menuju surga maksudnya. Birahmatillah, dengan rahmat Allah. Rawahu Tabrani, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Wa akallu duha rakaatani. Bermula sekurang-kurang sholat duha itu 2 rakaat. Wa aksaruha samanin. Bermula yang paling banyaknya duha itu 8 rakaat. Samani rakaatin, 8 rakaat. Ini kita baca samani apa samanu saya? Ini ya-nya hilang, biasa ada ya. Tapi ya-nya kenapa nggak ditulis ya Pak? Jadi kita usah ada nggak? Gak ada tunggu. Nggak ada. Samani rakaatin, biasa ada ya. Idhofah kan nggak wajib buang ya. Nah, yang dibuang nun dan Ya, tanwin. Apa Ustaz? kembali. Salah tulis kah? Ini samani juga. Apa boleh jika kadang-kadang samanu Ustaz langsung? Nah, samaniyatun. Samaniyatun biasanya pakai ya, samani, samaniyatun. Tapi sama di sini. Samani rakaatin. Wa aksaruha samanu rakaatin atau samani rakaatin. Seharusnya ada ya maksurah dengan ya apa? Ya. Kalau Alif ada lam ya kita maksurah. baca samani. Mudah-mudahan kalau nggak ada ya langsung samanu Ustaz. Hmm. Ya. Siapa tahu boleh juga Kayaknya samanu. Gimana? kayaknya sama nu kayaknya. Benar berarti Sama? 3 kitab soalnya. Berarti benar kayaknya. Ya. Samanu Ustaz. Ya. Manu. Samanu berarti nggak apa-apa Ustaz. Mungkin kadang ada lugat yang pakai ya, ada yang enggak. Samanu berarti apa nih 8. tunggu? 8. 8 rakaat. Apa-apanya gimana maksudnya Mas Ustaz? Berarti Samanu ini kok bisa Samanu gitu apa? Kedudukannya apa nih? Langsung khobar Ustaz. Khobar aksaru. Oh, khabar aksar. Waqila isna asyara. Nah, dikatakan orang yang paling banyak rakaat salat duha itu 12. Waktuha min irtifa'i syamsi ilal istiwa'i. Dan waktunya duha itu dari terangkatnya matahari hingga istiwa. Hingga istiwa.
menjelang masuk waktu zuhur. Khatam Ustaz. Akhraja khatimatun. Ini satu khatimah. Akhraja Abu Dawud. Mengeluarkan oleh Abu Dawud. Apa yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Wan Nasaiyu dan oleh Nasai. Mangqala hina yusbihu. Barang siapa yang berkata ia ketika masuk waktu pagi ia. Apa katanya? Allahumma ma asbaha bi min ni'matin. Atau bi ahadin min khalqika. Ini biasanya pakai min. Allahumma ma asbaha. Ma asbaha. Bermula apapun. Ma asbaha bi. Ma asbaha bi. Min ni'matin. Gimana cara maknanya Ustaz? Ma asbahabi min ni'matin au bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika laka. Falakal hamdu wa laka syukru faqad adda syukra zalikal yaumi. Wa man qalaha hina yumsi'u faqad adda syukra lailatihi. Ma asbahabi. Coba Ustaz Ainul. Coba maknain Ustaz Ainul Muklis. Ma apa nih? Manafi apa ma apa? Kayaknya Manafi, Manafi. kayaknya ma Walaupun asbahabin. Cuman asbahnya mungkin bermakna soro kayaknya nih. hmm. Tidaklah menjadi bagiku satu nikmat. Au bi ahadin atau salah satu min khalqika. Faminka. Ya, jadi kemungkinan ya ini manafi karena di sini ada ziyadah min kan, min nikmatin kan. Nih, Ustaz. Ini kitab Masya Allah nih ya. Di kitab ini min nikmatin Ustaz. Allahumma ma asbahabi min nikmatin. Biasa ziyadah min kan sesudah nafi. Hmm. Ya Allah, tidak jadilah denganku oleh satu nikmat. Jadi min nikmatin fa'il asbaha, Ustaz kan? Tidak jadi denganku atau tidak bersubuh-subuh ya. Denganku oleh satu Oh, nikmat. Ustaz, Gimana? kayaknya ilmu dor itu kayaknya ma usbihu bi Enggak ada bi min lagi. ni'matin. Cocok. Tidaklah aku bersubuh-subuh denganku. Oh gitu ya. Nah, takut double Ustaz. Coba kita tes dulu ya. Bi bermakna fi mungkin. Hmm. Kalau di doa itu memang pakai min tuh. Apa itu kan ada salah satu zikir pagi dan petang kebetulan hafal juga ya. Ya, memang lafadznya asbaha Ustaz kan? Iya. Nah, fi'il Asbahabi madhi. min Betul. ni'matin aw bi ahad min khalqi fa minka wa lakal syarika lak Ya. falakal hamdu wa lakal syukru ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li Nah, jalali wajhik. jadi didukung oleh doa yang biasa lah. Udah maklum ini kan? Ya, maklum. Nah, tidak masuk waktu pagi denganku oleh satu nikmat pun dari nikmat-nikmatmu. Atau dengan seorang pun bi ahadin atau kepada bi kan? Nah, Oh dengan ya seorang benar. pun dari makhlukmu. Ya, maka darimu, maka bermula dianya nikmat itu darimu. Wahdaka sendirinya engkau. La syarikalaka tidak ada sekutu itu bagimu. Falakal hamdu bagimu itu segala puji. Walaka syukru bagimu itu segala syukur. Fakat ada syukur zalikal yaumi. Maka sungguh telah menunaikan ia akan syukur demikian hari. Telah dianggap bersyukur kalau kita udah baca doa ini ya. Amangqala hina yumsi. Dan barang siapa yang berkata ia ketika masuk waktu sore ia, fakat ada syukra lailatih, maka sungguh telah menunaikan ia akan mensyukuri malamnya. Allahumma ja'alna li'alaika zakirin. Ya Allah jadikan olehmu akan kami bagi segala nikmat-nikmatmu akan yang mengingat. Jadikan kami orang yang mengingat nikmatmu. Kalau udah tahu nikmat pasti bersyukur. Wali na'maika syakirin. Jadikan olehmu akan kami bagi nikmat-nikmatmu akan yang bersyukur. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, selesai Ustaz dengan segala kekurangan. Majelis keduanya masih panjang Ustaz. Dikit Nah, Tengku ya. terkait dengan ayat yang dibaca di surat duha yang surat eh, ayat Al-Kursi. Terus untuk yang biasa itu kan surat Wadduha sama surat duha itu gimana Tengku? Ya, sebenarnya bebas ya Ustaz. Yang intinya bebas ya kan. Nah, karena di kitab lain anjurannya wasyamsi wa duha. Ada yang anjurannya al-kafirun sama al-ikhlas Ustaz kan? Jadi berarti begini Ustaz. Di mana ya? Kalau nggak salah di kitab Marakil Budiah. Kan kita sholat duha nggak 2 rakaat saja.
Nah, kita amalkan semuanya Ustaz. Rakaat pertama baca wa syamsi, rakaat kedua duha, rakaat ketiga kan kita pisah. Tambah 2 rakaat lagi bacaan ini. Ya kursi sama al-ikhlas. Sholat lagi baca al-kafirun dan ikhlas dan seterusnya. Nah, itu Ustaz. 6 rakaat lah minimal ya. Bisa diamalkan semuanya insya Allah. Silakan. Nah, bagaimana Ustaz? Nah, itulah dia Ustaz. Wallahu a'lam bisawab wa ilaihil marji' wal ma'ab. Insyaallah. Satu lagi Tengku. Ya, Bisa ini pernah kejadian yang itikaf. Nah, di masjid tidur sampai subuh, tapi tiba-tiba ada yang tuh hadas besar. ya, Jangan tidur ihtilam sengaja. Ustaz. Ya. Oh, gimana itu Tengku? Kalau bisa keluar mandi kan? Nah, kecuali kan dalam kitab fikih begitu Ustaz. Kalau takut nggak berani, takut kan nggak mungkin takut kalau sekarang. Harus keluar sebenarnya, nggak boleh menetap. Orang berjunub nggak boleh menetap dalam masjid. Kecuali darurat banget, Ya, takut keluar segala macam. Itu juga dianjurkan tayamum kalau ada kan. Tapi nggak ada debu di situ ya, itu darurat namanya. At-darurat tubihul mahdurat ya. Tapi kalau nggak darurat harus keluar mandi. Nah, masih mudah-mudahan begitu cuman Ustaz.